Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih bisa bersama-sama dalam mencari keberkahan ilmu, yaitu mempelajari mata kuliah geometri ruang di kelas Matematika 4E. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Ade Hadiana, dan rekan saya Muhammad Atala Fahmi, dan rekan nita saya yaitu Inggit Milatila. Dalam pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu tentang jarak antara garis dan garis, jarak antara garis dan bidang, dan juga jarak antara bidang dan bidang. Baik, langsung saja pembahasan yang pertama yaitu tentang jarak antara garis dan garis akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi jarak antara garis dan garis adalah jarak antara salah satu titik pada satu garis terhadap garis yang lain. Kita lihat pada gambar 1.1 jarak antara dua garis sejajar. Dalam gambar 1.1, garis G dan garis H dinamakan adalah garis yang sejajar. Kenapa sejajar? Karena jarak antara garis G dan garis H itu sama dengan jarak salah satu titik pada garis G terhadap garis H ataupun sebaliknya, yaitu panjang P aksen. Oke, kita lihat di gambar 1.2 contoh lain yaitu jarak antara dua garis bersilangan. Dari gambar 1.2 garis G dan garis H itu disebut garis yang bersilangan karena jarak antara garis G dan garis H sama dengan panjang ruas garis penghubung yang memotong tegak lurus garis G dan garis H, yaitu panjang B aksen. Nah, syarat agar bisa menghitung jarak dari garis ke garis yaitu dengan kedua garis tersebut harus sejajar atau bersilangan. Nah, adakah cara untuk mencari jarak antara dua garis atau jarak garis ke garis? Ada. Caranya yaitu dengan kita mengambil sebuah titik yang merupakan bagian dari garis pertama. Kemudian kita proyeksikan titik tersebut pada garis kedua, dan dua titik tersebut terhubung oleh sebuah garis yang tegak lurus. Nah, dari garis tersebut kita ketahui dan kita simpulkan bahwa garis tersebut menyatakan jarak garis ke garis. Baik, kita langsung saja menuju ke contoh soal. Diberikan sebuah kasus. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini. Diketahui panjang rusuk kubus di atas 8 cm dan titik P, titik I, titik R, serta titik S berada di tengah-tengah rusuk kubus tersebut. Pertanyaannya yaitu hitunglah jarak garis P, Q ke garis EG. Oke, kita bahas contoh soal tersebut. Kita perhatikan gambar di slide ke-7. Perhatikan garis P, Q, dan garis EG. Garis tersebut dihubungkan oleh sebuah garis XY, yang garis tersebut merupakan jarak garis P, Q dengan garis EG. Dan untuk mencari garis tersebut, kita harus paham dengan konsep teorema Pythagoras. Sekarang kita cari panjang PQ di mana PB sama dengan setengah AB atau sama dengan 4 cm. Nah, maka kita ketahui dengan PQ sama dengan akar BP kuadrat plus BQ kuadrat, dan PQ sama dengan akar 42 plus 42, dan PQ sama dengan akar 16 plus 16, dan
PQ sama dengan akar 32. Dan kita ketahui hasilnya dengan PQ sama dengan 4 akar 2 cm. Lalu kita cari panjang BY dengan teorema Pythagoras dengan siku-siku di Y, di mana di Y sama dengan setengah PQ, yaitu sama dengan 2 akar 2 cm. Maka kita jumlah BY sama dengan akar BQ kuadrat dikurangi QY kuadrat. BY sama dengan akar 42 dikurangi 2 akar 2 dikali 2. Dan BY sama dengan 16 dikurangi 8. Dan kita ketahui hasilnya. BY sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, setelah itu kita cari panjang Fx yang merupakan setengah panjang dari EG. Maka kita tulis EG sama dengan akar EF kuadrat plus FG kuadrat. EG sama dengan akar 82 plus 82. Dan EG sama dengan 8 akar 2 cm. Dan Fx sama dengan setengah EG sama dengan 4 akar 2 cm. Nah, jika digambarkan akan menjadi gambar seperti gambar berikut ini, yaitu B, F, U, Y, X. Nah, sekarang kita akan mencari panjang UX dengan XY sama dengan akar UY kuadrat plus UX kuadrat. Dengan XY sama dengan akar 82 plus 2 akar 2 dikali 2. Dan kita ketahui hasilnya yaitu XY sama dengan akar 64 plus 8. Nah, terakhir kita akan menghitung panjang dari XY dengan UX sama dengan Fx min BY. Dengan UX sama dengan 4 akar 2 cm dikurangi 2 akar 2 cm. Dengan UX sama dengan 2 akar 2 cm. Dan XY sama dengan 72 cm. Dan XY sama dengan 6 akar 2 cm. Jadi, hasil akhir dari perhitungan garis PQ dan garis EG tersebut adalah 6 akar 2 cm. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Atala Fahmi tentang pembahasan jarak antara garis dan bidang. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selanjutnya adalah materi jarak antara garis dan bidang. Jarak antara garis dan bidang adalah suatu jarak antara garis tersebut terhadap proyeksinya pada bidang tersebut. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Garis G dan bidang alfa. Untuk langkah-langkah menentukan jarak antara garis G ke bidang alfa, ada 3 tahap. Yang pertama, ambil satu titik sembarang pada garis G, misalnya titik A. Yang kedua, tarik garis tegak lurus dari titik Q ke bidang alfa sehingga diperoleh titik Q aksen. Yang ketiga, panjang ruas garis Q aksen adalah jarak garis G ke bidang alfa. Selanjutnya kepada contoh soal. Misal diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah jarak garis GH ke bidang CDEF. Jawabannya, karena GH tegak lurus pada garis GP dan garis GP tegak lurus bidang CDEF, maka jarak garis GH ke bidang CDEF dapat diwakili oleh panjang garis GP. GP sama dengan setengah BG. GP sama dengan setengah dikali akar CG kuadrat ditambah BC kuadrat.
GP sama dengan setengah dikali akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat, GP sama dengan setengah dikali akar 200, GP sama dengan setengah dikali 10 akar 2, GP sama dengan 5 akar 2. Jadi hasil dari jarak garis GH ke bidang CDEF yaitu 5 akar 2 cm. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya tentang jarak antara bidang dengan bidang. Mangga untuk saudari Inggit Melatila, waktu dan tempat saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu jarak antara bidang dan bidang. Apa sih jarak antara bidang dan bidang? Ada yang tahu? Nah, jarak antara bidang dan bidang yaitu panjang ruas garis yang saling tegak lurus pada kedua bidang tersebut. Kita hanya perlu melakukan proyeksi titik yang merupakan bagian dari satu bidang ke titik lain yang merupakan bagian dari bidang kedua. Sehingga jika kedua titik tersebut ditarik garis lurus, akan saling tegak lurus dengan kedua bidang. Perhatikan gambar pada PPT ya. Nah, di situ kan terdapat dua bidang yang saling sejajar. Nah, di mana bidang alfa dan bidang beta itu sejajar. Jarak antara bidang alfa terhadap bidang beta atau sebaliknya yaitu panjang antara A aksen. Selanjutnya mengenai langkah-langkah untuk menentukan jarak antara dua bidang yang sejajar. Misalnya, sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Berapakah jarak dari bidang ADHE ke bidang BCGF? Cara yang pertama yaitu menentukan salah satu titik pada bidang ADHE, misalnya titik A. Kemudian, tarik garis dari titik A yang tegak lurus dengan bidang BCGF. Atau kita bisa menarik garis seperti ini. Lihat pada gambar ya. Kemudian, jarak dari bidang ADHE ke bidang BCGF adalah 5 cm. Contoh soal. Diketahui panjang sebuah rusuk kubus adalah 8 cm, di mana titik P, titik Q, titik R, dan titik S berturut-turut merupakan titik tengah dari rusuk AB, BC, EH, dan HG. Nah, ditanyakan yaitu jarak bidang FPQ ke bidang DRS adalah, pembahasannya yaitu jarak bidang FPQ ke bidang DRS sama dengan jarak titik ML. Sebelum menentukan nilai ML diperlukan beberapa langkah perhitungan terlebih dahulu seperti langkah-langkah berikut, yaitu dengan menghitung panjang PQ, di mana PB sama dengan BQ sama dengan setengah panjang rusuk kubus, yaitu setengah dikali 8 sama dengan 4 cm. Sehingga diperoleh persamaan PQ seperti di bawah ini. PQ sama dengan akar dari BP kuadrat plus BQ kuadrat, yang hasilnya yaitu 4 akar 2 cm. Selanjutnya, segitiga BPQ adalah segitiga sama kaki, sehingga BM merupakan garis tinggi dan garis berat PQ. Jadi, PM sama dengan MQ sama dengan setengah dari PQ, yang mana setengah dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2 cm. Terus, mencari panjang BM. Perhatikan segitiga BMQ siku-siku di M. BM sama dengan akar dari BQ kuadrat ditambah QM kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat. Yang hasilnya yaitu BM sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya mencari panjang FM. Perhatikan segitiga FBM siku-siku di B. FM sama dengan akar dari BM kuadrat ditambah BF kuadrat, yang mana hasilnya yaitu FM sama dengan 6 akar 2 cm. Terus mencari panjang BD. BD sama dengan diagonal sisi yang mana 8 akar 2 cm. Selanjutnya mencari panjang DM. DM sama dengan BD dikurangi BM, yang mana hasilnya yaitu 6 akar 2 cm. Perhatikan jajar genjang DMFK yang diambil dari gambar kubus sebelumnya. Selanjutnya, DM sama dengan FK sama dengan 6 akar 2 cm. DK sama dengan FM sama dengan 6 akar 2 cm. TK sama dengan BF sama dengan
8 cm. Untuk mencari panjang ML yaitu DK dikali ML sama dengan DM dikali KT, di mana ML sama dengan DM dikali KT dibagi DK, yang mana hasilnya yaitu 8 cm. Jadi jarak bidang FPT ke bidang DRS adalah 8 cm. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.